sambil menunjuk kepada lidahnya, sesungguhnya ini yang akan membawa aku ke dalam kebinasaan. Coba kita tafakur dari pagi sampai sekarang, berapa banyak gibah yang kita lakukan tanpa kita sadari. Berapa banyak bangkai saudara muslim yang sudah kita makan hari ini hadirinnya dengan perkataan. Berapa banyak hati orang tua kita termasuk ibu yang kita sudah lukai dengan perkataan kita hadirin yang mulia. Berapa banyak ulama-ulama yang soleh sudah kita gibah hadirin yang mulia. Berapa banyak kaum muslimin yang sudah kita lukai dengan perkataan kita, dikatakan sesat, dikatakan aneh-aneh. Allahu Akbar. Memang mulut manusia ini hadirin yang mulia paling biadab. Maka penting berbicara lagi, mengulang-ulang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini satu-satunya zat yang maha menciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini adalah makhluk. Dalam kitab disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 18.000 makhluk. Macam-macam. Banyak hadirin yang mulia. Segala apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Bapak-bapak, tuan-tuan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengenalkan dirinya kepada kita. Dan tidak pantas Allah ini untuk tidur, bahkan mengantuk pun saja tidak, hadirin yang mulia. Maka setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada setiap makhluk melalui ciptaan-ciptaannya. Kita lihat hari ini hadirin yang mulia, tampak gunung, tampak laut, tampak awan, tanpa seluruh makhluk ini, makhluk mana yang kita lihat kemudian kita langsung dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang hadirin yang mulia, melihat daripada ciptaan Allah pun hati kita saking kecilnya, sempitnya, karena tidak pernah mau menerima kebesaran Allah, sehingga melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, iman kita tidak bertambah. Padahal hadirin yang mulia, tadabbur, tafakur, maka ini akan jadi kesempurnaan untuk membuka hati kita menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak pernah belajar di SMA apa yang namanya itu oksigen. Itu oksigen, masya Allah, dibutuhkan oleh setiap makhluk yang bernyawa, apalagi yang punya hidung dan paru-paru. Coba kita hari ini pikirkan hadirin yang mulia, bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya udara. Udara yang kita tarik melalui hidung, masuk ke dalam pangkal tenggorokan, masuk ke dalam paru-paru, diolah menjadi pembakaran hadirin yang mulia. Keluar berubah menjadi apa? Karbon dioksida. Tapi ajibnya hadirin yang mulia, udara yang telah Allah Subhanahu wa taala rubah di dalam paru-paru kita, kembali keluar menyentuh daripada pangkal tenggorokan, menyentuh dinding-dinding mulut dan gigi, digerakkan itu udara oleh lidah, maka keluar daripada setiap lisan kata-kata hadirin yang mulia. Awalnya hanya udara saja, tetapi ajib, pernah sampai kita berpikir, kok bisa seperti itu? Ini hadirin yang mulia, ini jenis daripada tafakur. Ibnu Qayyim menceritakan bahwasanya masya Allah, seandainya orang mau bertafakur saja atas udara hadirin yang mulia, maka dia akan mendapatkan rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena nggak pernah dipikirkan, nggak pernah ditafakurkan, nggak pernah dibicarakan, ya biasa-biasa saja. Padahal ajibnya hadirin yang mulia, udara yang dihirup keluar kembali sehingga berubah menjadi kata la ilaha illallah di sakaratul maut seseorang, maka jaminannya dakhalal jannah. Ini bapak-bapak yang bisa bicara ini, syukur kepada Allah. Ini teman kita masya Allah jauh, diwakili teman-teman Ternate, Allah cabut kenikmatannya Pak, ini adalah nggak bisa ngomong tunarungu. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan hadirin yang mulia. Mau dia berdakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa macam-macam berbicara, sehingga kita katakan kepada tunarungu adalah orang-orang kekurangan, belum tentu hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sebaik-baiknya makhluk, sempurna hadirin yang mulia. Maka ketika dilihat oleh hakikat orang-orang yang tidak mampu mendengar dan tidak bicara ini, justru hadirin yang mulia, pada hakikatnya hisabnya lebih daripada orang yang banyak ngomong hadirin. Iya.
Kita nggak tahu Pak, satu kata mana yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tapi teman-teman kita yang tunarungu, Allah jaga lisannya sampai akhir hayat hadirin. Ini bukan perkara biasa. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah beliau duduk bersimpuh dengan menangis terseduh-seduh di dalam keadaan sendirian. Maka waktu itu Umar bin Khattab membawa seorang daripada khadim yang bernama Aslam datang berkunjung kepada Abu Bakar Asy-Siddiq yang mana kala itu menjadi pemimpin daripada kaum muslimin. Maka ketika tiba di rumah Abu Bakar, kaget hadirin yang mulia. Apa yang dilakukan Abu Bakar Asy-Siddiq kala itu? Beliau meletakkan batu di bawah lisannya sambil menangis terseduh-seduh. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Ya Khalifah, apa yang engkau lakukan seperti itu?" Maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, Allahu Akbar, sambil menunjuk kepada lidahnya, sesungguhnya ini yang akan membawa aku ke dalam kebinasaan. Coba kita tafakur dari pagi sampai sekarang, berapa banyak gibah yang kita lakukan tanpa kita sadari. Berapa banyak bangkai saudara muslim yang sudah kita makan hari ini hadirin yang mulia, dengan perkataan. Berapa banyak hati orang tua kita termasuk ibu yang kita sudah lukai dengan perkataan kita hadirin yang mulia. Berapa banyak ulama-ulama yang soleh sudah kita gibah hadirin yang mulia. Berapa banyak kaum muslimin yang sudah kita lukai dengan perkataan kita, dikatakan sesat, dikatakan aneh-aneh. Allahu Akbar. Memang mulut manusia ini hadirin yang mulia paling biadab, sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa saja makhluk saja tidak lepas daripada gibah manusia, sehingga Allah saja dikatakan memiliki anak. Bagaimana nggak kurang ajarnya mulut manusia? Maka bapak-bapak hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang Allah berikan kenikmatan bisa berbicara, maka mulai hari ini bagaimana taubat kepada Allah daripada membicarakan apa yang menjadi sia-sia dan menjadi keburukan kita di hari kiamat kelak. Maka hari ini kita yang duduk belajar membesar-besarkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa orang yang tidak kenal garam hadirin yang mulia? Garam yang dianggap remeh, bahkan saya yakin orang termiskin di Indonesia pasti di dapurnya punya garam. Ya, iya. Tapi berapa banyak orang yang imannya meningkat ketika dia melihat garam hadirin yang mulia? Coba bayangkan, ini garam, masya Allah. Kalau dulu kita belajar di SMA ini disebut dengan natrium klorida, bahasa kimianya, mempunyai dua sifat. Yang mana sifat pertama menghancurkan, yang kedua sifatnya adalah mengawetkan. Allah ciptakan dari satu jenis dengan dua sifat yang berbeda hadirin yang mulia. Pertama sifat menghancurkan, garam diciptakan dari mana? Di laut. Allahu Akbar. Berapa banyak sungai ini di Bogor hadirin yang mulia, walungan orang Sunda, mengalirkan setiap harinya banyak sampah hadirin yang mulia, bertonton, dicampur najis, dicampur limbah, semua bermuara ke laut. Gak pernah ada yang mikirin manusia, seenaknya aja buang sampah hadirin yang mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagaimana keadaan yang sempurna, faham bahwasanya ini manusia ini zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan garam di laut, sehingga seluruh aliran daripada sampah, najis, bahkan hadirin kotoran-kotoran yang masuk ke laut Allah netralisirkan dengan garam. Sehingga yang namanya air laut sifatnya dalam syariat suci dan mensucikan. Bisa dipakai wudu. Coba ini hanya dari garam hadirin yang mulia. Pernah kita berpikir sejauh itu? Sejauh mana kita memikirkan apa yang diciptakan Allah, maka semakin jauh pula dan ditingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, lihat bagaimana kotoran itu dihancurkan hanya dengan garam. Tapi ajibnya Allah perlihatkan kuasa yang lebih sempurna hadirin yang mulia, melalui bagaimana setiap ciptaannya ini ternyata di dalam tubuh kita pun Allah ciptakan garam. Kalau tadi di laut sifatnya apa? Menghancurkan. Tetapi di dalam tubuh kita Allah balik 360 derajat, sifatnya mengawetkan. Apa buktinya Kang Yuri? Air mata rasanya apa?
Coba air mata itu keringkan, berubah menjadi apa? Seperti butir-butir garam hadir. Tapi bayangkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tetapkan sifat menghancurkan ada di dalam tubuh kita, maka orang yang menangis, hadirin yang mulia, matanya harus hancur. Tapi saking Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah menciptakan garam yang ada di dalam tubuh kita, orang yang sering menangis, hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan matanya. Apalagi orang yang sering bangun di sepertiga malam, dia bermunajat kepada Allah, dia angkat kedua tangannya, dia lupakan seluruh masalah pribadinya, tapi dia dulukan daripada masalah umat. Ya Allah, ampuni keadaan daripada kaum muslimin dan muslimah, ya Allah, ampuni. Sambil nangis seperti Rasulullah SAW. Guru saya Pak Kiai Damiyati berumur 96 tahun, baca Quran masih kebaca jarak segini. Saya tanya, Kiai, itu jelas? Jelas, pendengarannya jelas, matanya jelas. Gimana biar mata terjaga sampai umur segitu? Nah, kamu jangan tinggalkan sunnah Rasulullah. Yang pertama siwak. Siwak ini selain mengharumkan mulut, menjaga seluruh daripada organ tubuh kita termasuk mata. Yang kedua, gunakan mata untuk menangis kepada Allah karena dosa-dosa kita. Terakhir nangis kapan? Mengakui dosa kita atau kita sudah merasa soleh? Jadi hadirin yang mulia, kadang-kadang manusia ini terjebak dengan satu perasaan yang namanya merasa. Iblis, kenapa Allah Subhanahu wa taala laknat? Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang sempurna, hadirin yang mulia. Ketika melakukan satu dosa, Allah keluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan iblis, walaupun asbabnya iblis. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana. Beliau menyalahkan dirinya sendiri, sedangkan iblis menyalahkan orang lain. Sedikit, kenapa? Karena iblis merasa saya paling hebat, anak khairum minhu. Sifat merasa ini, Masya Allah, halus, tipis seperti daun bawang, hadirin yang mulia. Tapi itulah yang akan menjerumuskan seseorang masuk daripada dasar neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini hadirin yang mulia, kehebatan Allah Subhanahu wa taala hanya ada dalam garam saja sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sempurna. Di kompleks saya di Pasir Mulia itu, Masya Allah, teman-teman keringatan mereka. Saya tanya sama teman yang paling sepuh, Pak, keringat rasanya apa? Asin dong, kata. Ternyata keringat pun ada rasanya, yaitu asin. Ternyata ada garam. Hadirin yang mulia, seandainya sifat menghancurkan dari garam Allah letakkan di dalam tubuh kita, orang yang berolahraga ini harus hancur tubuhnya ketika berkeringat. Tetapi ajib Allah balik sifatnya mengawetkan, sehingga orang yang berkeringat, dia berolahraga, justru tubuhnya menjadi sehat. La ilaha illallah. Ini hadirin yang mulia. Kemudian yang ada terkandung di dalam hidung kita, kalau pilek keluar apa? Rasanya apa? Pernah ngerasain? Masya Allah. Seandainya itu sifatnya menghancurkan orang bersin, keluar ingesnya, jatuh, busuk hidungnya, hadirin yang mulia. Tetapi ajib, Allah berubah sifatnya mengawetkan. Satu kali orang bersin tidak terhitung jumlah virus, bahkan miliaran yang keluar daripada tubuhnya. La ilaha illallah. Ini baru ngaji garam, hadir. Apalagi kalau ngaji kitab yang kita pusing, baru ngaji garam, tapi isinya tauhid. Jadi hari ini kita biasakan melihat apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dekatkan aku kepada Engkau melalui apapun yang Engkau ciptakan. Segalapun yang keburukan jauhkan daripada kami, kebaikan-kebaikan dekatkanlah kami. Jadi seperti sahabat melihat unta langsung teringat Al-Quran, ternyata unta pun disebutkan dalam Al-Quran. Apakah kalian tidak melihat, kata Allah, bagaimana unta diciptakan? Pasti ada hikmah kenapa Allah ciptakan unta. Kalau Allah sebut sesuatu di dalam Al-Quran, hadirin yang mulia, maka kita tafakuri apa hebatnya unta. Allahu Akbar. Di zaman dahulu, zaman Rasulullah, Bani Israel, kaum-kaum terdahulu biasa hidup di padang pasir, hadirin yang mulia.
Keadaan zaman dulu beda sama sekarang. Di Ciamas banyak angkot, di Bogor, di mana-mana. Zaman dahulu ini kendaraannya kalau enggak keledai, kuda, kemudian unta. Tapi unta ini adalah satu-satunya kendaraan yang 100% maksimal bisa digunakan di gurun pasir. Kalau enggak mampu ke sana, coba beli pasir dari material. Beli satu truk, tumpukan, kemudian kita berdiri di atas pasir tersebut. Apa yang terjadi hadirin yang mulia? Maka bisa dipastikan 5-10 cm ini kaki kita masuk ke dalam pasir. Tapi bisa perhatikan oleh bapak-bapak bagaimana ini unta-unta mereka yang berjalan di padang pasir. Allahu Akbar. Manusia yang Allah ciptakan 60-80 maksimal 100 kg, ada yang lebih, itu bonus. Ketika menginjak pasir turun 5 cm sampai 10 cm. Coba berangkat ke sana, lihat unta di padang pasir. Ajib hadirin yang mulia. Unta yang beratnya 1 ton berdiri di atas padang pasir, maka turunnya hanya 1-2 cm saja. Sehingga ini unta bisa berlari cepat di gurun pasir. La ilaha illallah. Ternyata Allah buat bentuk daripada telapak kaki unta ini lebih lebar, kecil ke atas, ke lutut kemana. Ternyata fungsinya dahsyat hadirin yang mulia. Allahu Akbar. Pantas Allah perintahkan. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah ciptakan unta? Ternyata hadirin yang mulia banyak hikmah, dan kita bisa bertafakur bagaimana memikirkan kehebatan Allah dari ciptaannya, yaitu unta. Yang kedua hadirin yang mulia, zaman ini adalah zaman tercanggih. Boleh dikatakan tercanggih. Kenapa? Bagaimana memori manusia ini bisa dipindahkan ke dalam satu media yang namanya komputer. Dan komputer ini hadirin yang mulia, ajibnya bisa menyimpan memori-memori ini dengan takaran yang jauh lebih dahsyat daripada manusia. Komputer ini ada giga, tera, pokoknya yang tinggi-tinggi. Memori-memori bisa disimpan banyak di dalam komputer, merupakan file-file di dalam komputer. Allahu Akbar. Coba Pak, manusia mana yang sekarang mengaku pintar bisa memuat hitungan secepat kalkulator? Nggak ada. Saking pintarnya manusia dengan kehebatan Allah, akal yang diberikan, manusia menciptakan satu alat yang namanya kalkulator, hitungannya lebih cepat daripada akal manusia. Kemudian diciptakan lagi komputer dengan file berupa giga, tera, masya Allah, file-file yang banyak bisa disimpan itu, memori-memori. Kadang-kadang kalau kita ketemu teman SD, siapa ini teman SD, kadang-kadang lupa. Iya. Tapi kalau buka komputer bisa ingat lagi banyak. Allah. Ajib hadirin yang mulia. Ternyata komputer ciptaan manusia ini adalah sangat kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dalam surat Al-Ghasyiyah, perhatikan bagaimana unta diciptakan. Ternyata hadirin yang mulia, unta memiliki file memori yang lebih dahsyat daripada binatang-binatang yang lainnya. Bagaimana tidak hadirin yang mulia, satu ekor unta dilepaskan di padang Sahara yang begitu luas hadirin yang mulia, maka dilepaskan dia biar berlari ke arah kiri kanan seenaknya saja bagaimanapun. Kemudian itu jejaknya dihilangkan dengan badai pasir hadirin yang mulia, maka unta tahu kemana dia tempat awal berangkat. Makanya di zaman Rasulullah keadaan atau kendaraan yang paling baik hanya unta. Unta kalau pergi dari satu tempat beribu-ribu kilometer, dia tahu kembali ke tempat semula, saking luar biasa memorinya. Maka tidak salah Allah perintahkan bagaimana unta diciptakan. Suruh mikirin tuh kehebatan unta, akan wujud kehebatan Allah Subhanahu. Ajib, manusia mah lemah Pak. Datang dari Ternate, masya Allah, sudah diberikan GPS. Dikasih petunjuk luar biasa. Ada pelang-pelang hijau ke Bandung ke kiri, ke Bogor ke kanan, masya Allah. Udah ada GPS, udah ada pelang, masih nyasar juga hadirin yang mulia. Tapi unta anti nyasar hadirin yang mulia. Maka saking lemahnya diri kita ini, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan,
Dan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, maka kita bukan hanya belajar bertadabur dalam Al-Quran, tapi bertafakur melihat ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajib, Pak. Dan kemudian hadirin yang mulia, apalagi hebat daripada unta ini hadirin? Allahu Akbar. Mobil yang paling mahal sekarang, di atas Alphard ada Lamborghini, tapi nggak bisa itu mobil jalan di padang pasir hadirin yang mulia. Harga 15 miliar, 16 miliar, taruh di padang pasir, amblas hadirin yang mulia, nggak bisa jalan. Itu unta seperti halnya kapal-kapal yang berlayar di lautan, walaupun beratnya 1 ton, nggak membes masuk ke dalam pasir. Telapak kakinya lebar, melangkahnya cepat, enak hadirin yang mulia. Kemudian lebih dahsyat lagi, Allah ciptakan terhadap unta adalah selaput di atas matanya hadirin yang mulia, yang mana ada 1 butir debu masuk ke dalam matanya. Sebelum masuk otomatis sifatnya seperti kipas kaca pada mobil hadirin yang mulia. Nggak pernah kejadian ada unta kelilipan setiap hari kena badai pasir. Allah sempurna ciptakan hadirin yang mulia dari bulu mata kita. Mata unta digunakan hadirin yang mulia untuk seperti itu. Tetapi manusia Allah ciptakan mulia dengan matanya, lebih nikmat melihat keburukan dan kesalahan orang. Jadi orang yang sering melihat keburukan teman, melihat keburukan amir, melihat keburukan makmur, lebih rendah derajatnya daripada unta hadirin. Hari ini gunakan mata kita untuk melihat kebaikan-kebaikan, agar kita ingat ketika kita melihat keburukan orang lain, oh saya nggak mau jadi unta, saya harus lebih tinggi dari unta karena saya manusia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Manakala kita memikirkan kehebatan-kehebatan Allah, maka setiap melihat apapun ciptaan Allah akan membuat keimanan kita bertambah. Ini iman mahal. Sehingga hadirin yang mulia, orang kafir ini, Allah Akbar, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi, dalam surat Al-Imran. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang kafir ini yang mati membawa kekafiran mereka. Orang sudah kafir, dia mati membawa kekafiran mereka. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi, dan sekiranya ada di antara orang kafir tersebut yang mana dia memiliki emas sepenuh bumi, dijadikan tebusan untuk menebus orang kafir lepas daripada azab Allah, maka tebusannya tidak diterima, kata Allah. Emang seberapa besar emas sepenuh bumi? Ini 1 tiang hadirin yang mulia, beratnya ada 300 kg lebih. Seandainya Allah rubah jadi emas, diberikan kepada Amir Ternate, maka hadirin yang mulia otomatis beliau menjadi orang terkaya di Ternate. 300 kg emas, bukan main-main. Dan seandainya ini muhajirin, masjidnya seluruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan emas, diberikan kepada Mang Arai, maka Mang Arai menjadi orang terkaya di Indonesia. Ini Allah yang buat perumpamaan, seluruh dunia Allah jadikan emas, yang mana isinya 7 samudra lautan, gunung-gunung, daun-daunan, sehingga butir pasir tersebut yang paling kecil pun Allah seluruhnya jadikan emas, diberikan terhadap 1 orang saja untuk menebus orang kafir lepas dari azab Allah. Kata Allah, nggak diterima itu kekayaan sebesar itu. Maka kata ulama, sederhana saja, kenapa tidak diterima? Karena orang kafir mati tidak membawa iman. Pantas saja Rasulullah sabdakan bahwasanya iman sebesar jarah akan ditukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Jadi nilai iman ini mahal, Pak. Maka hadirin yang mulia, beruntunglah kita yang hari ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan daripada iman. Tapi lebih beruntung lagi orang-orang yang diberi pabrik iman hadirin yang mulia. Iman ini hanya akan timbul dan didapatkan dengan usaha dakwah. Dan usaha dakwah adalah usaha pabriknya iman. Jadi kalau ada dai nggak punya iman, ini ada masalah. Ada masalah. Dai ini imannya harus lebih daripada orang-orang yang hanya mendapatkan iman. Maka bagaimana ini iman akan terjaga dalam setiap dai? Adalah setiap dai harus mengorbankan dirinya dalam takajah agama, sehingga kematian dalam kelalaiannya Allah persempit kalau sibuk dalam takajah agama.
imannya terjaga, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagi bapak-bapak yang belum ikut usaha iman, mari belajar Pak untuk islah diri. Bagaimana ini orang-orang yang nggak bisa bicara, Allah cabut kenikmatan bicara masih mau belajar, apalagi yang Allah mudahkan lisan kita ini untuk membicarakan kehebatan Allah. Terakhir hadirin yang mulia, kenapa orang-orang tunarungu bisa Allah Subhanahu wa taala pilih? Ini sunatullah. Sunatullah. Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah di umur 80 tahun lebih nggak punya anak, bermunajat kepada Allah, maka datang Jibril mewahyukan bahwasanya engkau akan mendapatkan seorang anak dengan syarat selama 3 hari engkau tidak berbicara kepada siapapun kecuali dengan bahasa isyarat di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Ternyata maka setiap hari kebiasaan Nabi Zakaria yang senantiasa berdakwah, yang biasanya ngomong ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah, gak bisa akhirnya berbicara dengan bahasa isyarat. Maka ini kesempatan, ada jamaah tunarungu belajar, kita yang mau belajar boleh sampai 3 hari di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan hidayah. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurna majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.